Selamat kepada fans-fans Chelsea di luar sana ya. Menang 1-0. Hasil dari gol dari Kai Havertz. Ya, ini pertandingan seru juga sih. Seru. Tapi banyak yang berekspektasi City bakal juara karena ya lu tahu sendiri lah. Materi squad City terlalu OP sekali. Tapi ini pertandingan cukup menarik yang bakal dibahas. Beda sama tetangganya. Ya sama-sama runner up juga sama tetangganya. Tapi ya ini beda. Walaupun Manchester terlalu banyak uang ini ya. Maksudnya ini Manchester United sama Manchester City senasib. Terlalu banyak possession. Ya tapi berbeda lah posisinya. Gue tahu. Oh, Pep punya banyak taktik beda sama Ole. Ya. Jadi kita ke susunan pemainnya dulu. City PD dengan 4-3-3 datar. Penjaga gawang ada Ederson. 2 center back ada Johnston dan Ruben Dias. Itu kokoh sih menurut gue. Right back RB lah, RB gue nyebutnya ya, susah right back. RB ada Kyle Walker. Left back ada Zinchenko. 3 center mid Bernardo Silva, Gundogan, Phil Foden. Ini De Bruyne di tengah ini menurut gue diperanin bukan buat jadi striker tunggal ya, tapi dia akan mundur jadi ada dua winger yang bisa jadi kayak rasa striker gitu lah mungkin dari Pep. Bukan mungkin sih, kelihatan banget di pertandingan juga. Ada kanan ada Mahrez sama Sterling di kiri left winger itu. Menurut gue ini kuat sekali banget. Nah di Chelsea ya dia pasang 5 back ya, kita tahu sendiri ini 5 back yang bisa jadi juara di UCL pertama kali mungkin ya. Menurut gue ini pertama kali, gue juga belum search banget, maksudnya observasi gue masih ini, tapi menurut gue ini yang pertama kali ada tim yang 5 back. Gue kayaknya sih ya sebelumnya gue nonton final kayaknya belum ada maksudnya di periode yang baru ini bener-bener Tuchel bermain. Ntar deh gue bahas, menurut gue ujung tau pokoknya ya lu tau sendiri lah. Chilwell dari kiri, terus maksudnya di left wing back maksudnya. Kalau 5 back itu left wing back. Ada center backnya ada Aspi, Rudiger, Thiago Silva harus ditarik dulu karena tadi kayaknya ada kontak sama si Foden, apa dia kram. Oh iya, tadi di Manchester City juga tadi ada yang ditarik De Bruyne, entah kenapa itu di babak kedua menurut gua permainan mulai keras, entah dari di bilik gimana sih sebutannya ya, di ruang ganti itu kayaknya sengaja lah, kayak kalau kata gua kayak ada sengaja nih. Ini mungkin cuman apa ya, menurut gua kayaknya di kubu Chelsea gini, wah abang kita ini dicederain sama si bocil Foden itu. Nah, tajar lah ini si De Bruyne. Habis lah dia. Bener di babak kedua dia hajar itu. Enggak, ini bercanda doang ya. Mungkin, nah terus ada di right back ada James. Ada di center ke gelandang ada Jorginho dan Kante. Terus ada kayak winger lah, ini kayak sebutan winger apa ini si Tuchel bawanya. Mount sama Havertz. Tapi Havertz dia gol pertama kali di Liga Champions langsung di final. Good sih. Werner ada peluang harusnya sih banyak gol ya. Maksudnya nyetak gol lah setengahnya, tapi ya finishing Werner lu tahu sendiri lah.
kiper ya lupa gue, penjaga gawangnya Mendy ya, bukan Wape. Wape maksud gue Kepa. Terlalu Christensen masuk ganti Thiago Silva tadi karena dia cedera. Kalau dari City tadi yang dia cabut, maksudnya ganti itu Gabjes, masuk Gabjes, tapi tetap aja permainan nggak berubah, terlalu banyak main position. Tapi ya parkir bus Tuchel sekali. Oke, tadi di Stadio Dragao Porto pertandingannya menarik. Oke, kita baca statistiknya. Ayo dong. Oke, statistik Manchester City punya 7 tendangan, 1 ke arah gawang. Itu menurut gue buruk untuk sekelas Manchester City, buruk banget. Kalau Chelsea punya 8 tendangan, 2 ke arah gawang. Ini final sih, wajar kalau ada ke arah gawang. Ini back benar-benar kerja semua, masing-masing kerja. Semua bukan masing-masing lagi, semuanya bekerja menurut gue. Tapi ya menurut gue juga ini harusnya yang juara bukan Chelsea. Walaupun teman-teman gue banyak yang ngomong juga Chelsea bakal juara, ya berarti kenyataan, jadi kenyataan ya. Tapi ya kita lihat aja. Tapi ini Tuchel benar-benar jadi pelatih yang hebat, karena dia bisa membawa tim yang lagi amburadul dari bawah asuhan Frank Lampard. Dia di pertengahan musim datang sih dia buat ngerubah. Dia juga bukan karena dia datang juga karena di PSG ada masalah ya. Bukan karena dia datang buat ini. Ya dia nganggur bentar doang. Nah, ya ambillah sama si ini. Sama Chelsea ini. Lalu gue belum selesai baca statistiknya. Lupa screenshot lagi kan. Tapi ya gimana ya. Tapi di babak pertama ya main biasa aja sih, main praktek, walaupun di 4-2 4-3 kejebolan sama Havertz. Itu juga pas lagi ngedefense itu kena si Ederson itu balik lagi, tapi kena, maksudnya lagi ngegocek gitu loh si Havertznya. Terus juga di babak kedua udah mulai intensitas permainan semua makin panas, saking panasnya. Tapi ya maksudnya, tapi gimana ya, kita lihat 2 laga sebelumnya Chelsea, 3 laga ini dia kalah lawan Aston Villa. Harusnya nggak gitu ya, maksudnya dia habis kalah. Terus juga ya sebelumnya lawan Leicester menang, tapi sebelumnya lagi kan kalah kan. Sama beberapa pertemuan sebelumnya City sama Chelsea ini, ya Chelsea yang menang. Tahu sendiri di waktu itu di Liga juga kalah. Lalu ini kok nggak bisa dipencet nih, lama banget nih. Sebentar, gue pencet dulu sebentar. Oke, gue mulai lagi. Tadi ke arah gawang ada 2. Oke, jadi penguasaan bola bener-bener gila ya, 61% penguasaan bola atau ball possession. Dan Chelsea cuma 39. Ini bener-bener parkir bus ini. Defense-nya di babak kedua bener-bener masukin Kovacic. Mon nggak masuk ya, masuk, maksudnya Mon keluar, Kovacic masuk. Itu menurut gue langsung di mode defensif. Terus juga Aguero masuk di babak kedua. Manchester City bener-bener langsung gantiin siapa tadi itu? Gue lupa. Sterling ya, buat jadi pedobrak lah. Tapi ya nggak ada yang terjadi sih. Maksudnya ada beberapa lah peluang. Akurasi umpan 87% dari Manchester City, terus 80% dari Chelsea. 14 pelanggaran dari Manchester City, 2 kartu kuning. Oke. Terus kalau Chelsea itu punya 13 pelanggaran, 1 kartu kuning. Offside ya cuma 1 offset dari City. Kalau Chelsea ya 3. Ya tahu sendiri lah, Chelsea kan dari counter attack sekali.
apalagi Werner dikeluarin, Pulisic masuk. Wah, tadi itu sempat ada apa tuh, sempat ada peluang gitu. Ntar gua kasih beberapa foto-fotonya aja ya. Kalau video gua nggak bisa ngasih beberapa klip-klip, takutnya copyright, takutnya ini juga video nggak naik, takutnya pasti akan lebih telat. Kita cari lini masa ya, beberapa yang gue jelasin tadi sih lini masa ini. Oh, lag bro. Tapi respect lah, Tuchel bisa membawa juara. Bener tadi yang gue sebutin sebelumnya, itu jadi juara. Om Botak, tolong Om Botak, ini Om Botak udah dikasih dana sama Om Minyak, maksudnya gimana ya, masa kok nggak juara? Tolonglah Om Botak, di final kok lawan Liga Inggris juga lagi. All England parah di Liga Champions ini, beda sama yang malam Jumat. Janganlah. Tapi MU sama City senasib yang karena possession sekali di pertandingan, tapi tidak menang. Ya sudahlah, nggak masalah, just football, semua akan terjadi, nggak ada yang tahu kan, semua kan. Gua lihat polling City akan juara, cetak sejarah, tapi Chelsea bisa ya. Tapi kita nggak tahu musim depan bakal gimana, nanti gua kasih ya masih review atau previewnya lah untuk musim depan. Tapi semoga ada kejutan lagi. Nah, gue sekalian cerita nih beberapa menit lagi lah. Perjalanan mereka ini dari City ya gimana ya, dia ketemu Madrid, Chelsea bukan salah. Dia ketemu PSG. Ya PSG waktu itu lu ketemu juga dia kondisi cacat ya, beda lah. City ini ketemu Dortmund juga yang notabene kuat banget sih di depan, belakang enggak lah. Terus juga kalau Chelsea lah yang menurut gue ini jalannya lumayan terlalu hoki. Dia bisa ngalahin Atletico termasuk jajaran yang pemain tim yang kokoh lah, tim yang sangat kokoh, beda. Terus juga bisa ngalahin Porto sih, kuda hitam yang dikalahin Chelsea. Oke lah. Terus apalagi dia bisa ngalahin siapa lagi ya, gue lupa lagi. Sebelum ke final siapa lawannya? Sebentar. Oh, Madrid ya, bisa ngalahin Madrid juga. Wow, magical champion lah, yang beda ya. Ya, dia juga mengulang championnya di 2012, 2021 dan 2012. Angka yang bagus untuk ini. Berarti hitung-hitungannya fans Chelsea dari angka-angka tahun memang benar lah. Tapi akankah tahun depan juara juga? Apa mungkin di Europa League kayak 2013? Kita nggak tahu lah. Tapi biasanya yang habis juara amburadul mainnya. Tapi kita nggak tahu juga kan. Madrid bisa gitu, nggak tahu deh musim depan. Ya karena nge-lag, tapi juga gak ada yang bakal gue cerita bahas lagi. Udahlah, mungkin cukup ya, udah 13 menit ini. Ya untuk fans Chelsea ya pesannya ya fans Chelsea oke lah, selamat lah buat kemenangannya. Ini kemenangan yang berarti lah, ini Liga Champions. Jadi lu sekarang bakal jadi Raja Eropa lah buat Chelsea lah, Raja Eropa. Dan City ada fans City emang. Fans Manchester City ada emang. Go Whips tau sih. Ya udah, selamat untuk City. Ya terima kasih yang udah menonton. Yuk mari.